Ayat akusatif ya. Kita refresh kembali. Yang pertama ada direct object, ya kan? Lalu double akusatif. Double akusatif itu bisa person, thing, atau objek dan komplement. Dan ada predikat akusatif, aposisi. Ada akusatif of manner, ya, time atau space. Oke, kemudian ada akusatif of reference, ya. Kemarin tambahan ada akusatif apa? Cause, ya kan? And then purpose. Nah, itu tambahan yang di luar Daniel Wallace ini. Nah, latihannya bisa Rasul 13:21. Nah, kalau kita lihat di sini Basilea, ya. Nah, terus ini akusatif direct object dari et santo. Jadi meminta seorang raja. Nah, maka seorang raja ini objek langsungnya dari kata kerja meminta, ya kan? And then Saul Huios. Nah, sekarang kita lihat Saul Huios. Nih ya. Mana ya? Nih. Edoken ton Saul. Ya. Memberikan Saul. Oke. Lagi menerjemahkannya memberikan kepada mereka Saul. Memberikan Saul kepada mereka. Jadi Saul di situ apa? Hah? Apa? Direct object juga. Objek langsung. Objek langsung dari apa? Edoken. Paham nggak? Oke. Ya. Yang wion, akusatif lagi kan? Akusatif apa ini? Hah? Aposisi. Keterangan tambahan terhadap Saul. Lihat ada sama dengan kayak gini biasanya aposisi ya. Gitu. Oke. Nah, kalau ini antra Saul dari Kis, ya kan? Ini antra lelaki atau husband. Akusatif juga. Akusatif apa? Menjelaskan Saul juga kan? Berarti apa? Aposti. Oke, sama ya. Jadi oleh Wion, Andra itu aposisi. Aposisi terhadap Saul bukan apa namanya? Bukan anak ya atau orang Kis ya, tim Kis, anak dari Kis. Di sini the son of Kis. Ya, Saul anak dari Kis. A man, ini keterangan tambahan lagi dari suku Benyamin. Satu lagi, Testera konta. Ini tahun, 40 tahun. Apa ini? Akusatif apa? Time. Keterangan waktu, kan? Time menjelaskan waktu dari apa? Saul atau Edoken? Edoken. Nah, kalian tulis di situ.
menjelaskan waktu dari Edo Ken. Nah, maka di sini dikatakan memberikan Saul 40 tahun lamanya. Maksudnya Saul itu memerintah sebagai raja selama 40 tahun. Dan kita lihat di sini ET akusasi of time ya, atau measure of time. Menjelaskan waktu dari Edo Ken, bukan Saul loh, tapi Edo Ken ya. And then ayat 22, Elai menerjemahkan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Oke, nah sekarang lihat akusatifnya apa saja di situ. Auton, ya kan? And then David, and then David ton, dan Andra, Panta, dan Telemata. Telemata, ya kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita coba Auton. Auton di situ apa? Akusatif apa? Hah? Ini ya. Metathesis auton. Ya kan? Menyingkirkan dia. Akusatif apa? Loh, kok predikat? Objek langsung. Ya. Menyingkirkan dia. Dianya jadi objek langsung. Objek langsung dari apa? Metathesis, ya kan? Gitu. Nah, ini ton Daud, Egeren mengangkat Daud, menyingkirkan Saul, mengangkat Daud. Daudnya apa ini? Akusatif of direct, objek juga, objek langsung. Jadi bisa ikuti saat ini? Bisa? Udah sampai sini. Ya, kalau tahu cepat ngomong ya. Ton David katanya. Daud maksudnya. Oke. Ini. Mana lagi? Andra. Ya kan? Auton, David Auton, ini ton David lagi ya. Andra. Tentang Daud, Allah menyatakan aku telah mendapat Daud bin Isai. Satu lagi apa ini? Ton Daud, auto Basilia, Hokai Epen, di Euron, David Ton, sama direct objek juga. Ini ya, yang mana sih? Nah ini, Ton, oke, David, ini ya, Euron menemukan Daud.
Daud Allah telah tentang Daud Allah telah menyatakan gitu ya. Coba saya lihat dulu. Kai ton David auto Espasilia, ho kai epen marturesas Euron David. Oh, ada ho-nya ya. Ya, yang ini ya. Euron David ini akusatif direct of object lagi. Ya, dari kata Heuron. Lalu di sini ada ton andra. Ini apa? Aposisi. Ton andra. Ya, ini ton, terus di sini ada andra. Aposisi terhadap Daud. Jadi ini ton andra ini menjelaskan apa? Daud. Aposisi, keterangan tambahan. Ya. Nah, di situ diterjemahkan Daud anak Isai. Sorry. Iya betul ya. Ton ini ton Yesai. Oh, sorry. Ton ini satu lagi. Ini aposisi. Kalau ini andra sama ya, aposisi juga. Jadi ada dua ya aposisinya. Ton satu anak Isai, kemudian yang orang yang berkenan. Jadi ada Daud, mendapat Daud, lalu Daud itu siapa? Anak Isai. Lalu satu lagi orang yang berkenan di hati Allah. Jadi ada dua ini, satu dan dua. Jadi ada ton dan satu lagi andra. Dua-dua sama fungsinya aposisi. Menurut hati kardian. Kardian ini apa? Berkenan lelaki yang menurut hati Allah, hatinya. Kata ten kardian, akusati apa ini? Nah, ini sesuai artinya ya, sesuai hati, menurut hati Allah. Ini akusati apa? Kata ten ardian. Dia orang berkenan di hati Allah maksudnya. Maksudnya menunjuk kepada kardian ini, reference ya. Nah, kardian di sini reference. Yang mengerjakan kehendak Allah. Nah, kata kehendak di sini apa? Hah? Akusati apa? Direct object juga. Oke, jadi ini agak sedikit rumit ya. Panta ini menjelaskan telemata kan? Segala kehendak Allah. Oke, jadi kata telemata ini objek langsungnya. Objek langsung dari apa? Poiese. Oke, kalau ini agak sulit, nggak apa-apa, karena kalimatnya agak rumit di sini. Tapi yang penting di sini paham. Kalau ada sama dengan seperti ini berarti
akusatif, aposisi ya, akusatif aposisi menjelaskan ini. Nah kalau ini sendiri adalah objek langsung dari neuron, ya. Oke. Ayat 23 sekarang. Oh, Wahyu ya. Kita masuk ke 23 benar ya. 23 Hotheos tuto apotul spermatos kat evangelian egagen to Israel sotera Yesun. Ya. Di sini hotheos egagen sotera. Soteranya akusatif kan? Hotheos artinya apa? Allah memimpin keselamatan. Ayat 23 kan? Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Allah membangkitkan juru selamat. Egagen, membangkitkan artinya, atau memimpin. Dan Allah membangkitkan sotera. Sotera ini artinya savior, juru selamat. Ya toh? Allah telah membangkitkan juru selamat. Maka kata juru selamat di situ akusatif apa? Hah? Apa? Loh. Direct object. Objek langsung dari egagen. Loh. Ya kan? Hotheos ini nominatif subjek. Predikatnya egagen sotera Yesun. Nah, egagen ini dengan sotera ini objek langsung dari egagen. Yesunnya akusatif apa? Aposisi terhadap sotera. Gitu loh. Ya kan? Jadi sotera direct object dari egagen. Yesunnya keterangan tambahan terhadap sotera. Misalnya ya, ini di luar tugas, tapi ini kan kita udah pelajari ini. Apo spermatos tuto. Ya kan? Spermatos genitif. Allah membangkitkan juru selamat Yesus dari seed benihnya, ya kan? Dari keturunannya lah, menurut janji, sesuai yang dijanjikan. Nah, ini kan juga akusatif kan? Tapi saudara perhatikan di sini. Ada kata apo, ada kata kata. Dua-dua ini apa ini? Preposisi. Nah, hari ini kita mau pelajari. Jadi ini kebetulan ada contoh, jadi coba kita lihat ya materi kita. Preposisi. Preposisi apa di situ? Apo dan kata. Kita buka buku ini ya. Halaman nih 100 berapa ini? 160 ya. Halaman 160.
Oke. Ada preposisi 1 sampai 17 itu. Lihat ya. Ana, anti, apo, dia, eis, ek, en, epi, kata, meta, para, peri, pro, pros, sun, kuper, kupo. Ya, ada 17. Nah, misalnya tadi kasus yang kita temui di sini, preposisi apa? Apo dan kata. Ya kan? Apo. Ini preposisi, kata depan. Ini kata depan juga. Masuk nggak bagian ini? Masuk kan? Ada epi dan apo dan kata. Nah, ini apo berarti nomor keberapa ini apo? 3 ya kan? Kata yang ke-9 nih. Nah, sekarang coba kita lihat apo ya. Apo nih penggunaan apo. Tuh, lihat hal ini. Biasanya digunakan dengan genitif. Makanya kalau kita lihat tadi contohnya, apo diikuti genitif kan? Genitif kan? Tuh. Genitif apa ini? Spermatos. Tu spermatos. Artinya benih atau keturunan. Dari keturunannya. Nah, kamu lihat, apo kalau genitif itu bisa spiration, source, cause, partitive, dan agency. Ya, spiration masih ingat pemisahan. Source, sumber. Cause, sebab. Partitive itu bagian dari, ya kan? Agency, agensinya. Orang yang melakukannya, ya kan? Jadi kalau kira-kira ini ya, fungsi apo dari ini, lihat, Allah membangkitkan juru selamat, yaitu Yesus. Tapi di bawahnya ada keterangan dari keturunannya lah. Apo tu spermatos tuto. Dari benihnya. Maksudnya dari benihnya Daud tadi. Nah, ada nanti Kristus. Ya. Jadi aponya itu di situ apa? Genitif apa? Sumber, betul. Source. Nah, jadi preposisi kata depan tuh membantu kita. Ya. Ngerti? Nah, misalnya ketemu apo, fungsinya cuma 5 ini, pasti salah satunya. Kalian klik aja di Daniel Wallace ini, apo yang nomor 3, lalu lihat, oh ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, paham? And then kat evangelia, menurut janji. Nah, kata kita lihat nomor berapa tuh? 9 ya. Halaman 100 ini. 169. Nah, kata bisa diikuti oleh genitif maupun akusatif. Kalau tadi contoh, ini kata diikuti oleh apa? Akusatif. Evangelion kan? Nah, kalau akusatif fungsinya apa? Standar, spasial, temporal, distributif, purpose, satu lagi, reference atau respect. Ya, kalau standar berarti diterjemahkan ini, menurut, spasial, apa ya, arah ya, ke, temporal, pada, purpose, untuk, reference, reference to atau respect to. Ya. Nah, coba kalau kita lihat terjemahan RSV.
as he promised. According to the promise. Menurut janji. Seperti janji. Berarti kira-kira ini apa? Akusatif apa? Standar, temporal, purpose, reference, spasial. Kalau kayak New King James terjemahannya kan ini kan? According to the promise. Ya kan? According to. Nah, kalau according to berarti yang mana ini? Standar. According to itu kan sama dengan accordance with atau corresponding, ya. Jadi Yesus datang dari suku Yehuda, keturunan Daud, menurut janji. Maksudnya dengan satu standar janji. Ya. Masih bingung ya, nanti kita lihat contoh lain ya. That's okay. Tapi kayak ada preposisi ini, lalu diikuti akusatif, nah kalian ngerti. Berarti dia bisa standar, bisa temporal, bisa purpose, reference, kayak gitu ya. Atau tempat, spasial. Ya. Nah, sedangkan kalau dia kata diikuti genitif apa? Spasial, oposisi, dan source, sumber. Nanti kalau akusatifnya, preposisinya misalnya epi, lain lagi. Kalau genitif, ini dia. Spasial, temporal, cause. Kalau dia datif, spasial, temporal, cause. Kalau dia akusatif, spasial, temporal. Ya. Spasial itu artinya tempat. Temporal itu waktu. Cause itu alasan, sebab. Nah, harus tahu istilah-istilah itu. Misalnya preposisi N, ini banyak ini ya di dalam perjanjian baru. Dia hanya digunakan dengan datif saja, datif only. Sehingga fungsinya bisa macam-macam ini. Datif, masih ingat datif ada tempat, temporal, asosiasi ya kan? Cause, instrumen, reference, manner. Manner artinya apa? Cara. Reference ya, instrumen, alat, cause, sebab, asosiasi berarti bersama ya, temporal waktu, spasial atau sphere. Oke, tempat yang abstrak dan konkret, ada standar. Misalnya preposisinya act. Nah, ini hanya dengan genitif. Fungsinya bisa source, expression, temporal, cause, partitif, dan alat, means. Is, ya, ini hanya dengan akusatif. Nah, kita udah belajar spasial, temporal, purpose, ya kan? Result, advantage, reference, disadvantage in the place of N. Dia, preposisi dia, bisa dengan genitif dan akusatif. Kalau dia dengan genitif, agency, means, spasial, temporal. Kalau dia dengan akusatif, cause dan spasial. Apo, anti, ana, ya. Ini macam-macam preposisi atau kata depan. Nih ya, ada meta, ada para, peri itu dengan genitif, akusatif, ada pro hanya dengan genitif. Misalnya spasial, temporal, pros dengan akusatif khususnya ya, purpose, spasial, temporal, result, oposisi, dan asosiasi. Lalu ada sun dengan datif saja, ada huper, nah ini bisa genitif, bisa juga akusatif. Ya, kalau dia akusatif, spasial, dan komparasi. Oke, lalu terakhir ada hupo. Nah, bisa dengan genitif dan akusatif. Kalau genitif ya agency, ya means. Kalau dia akusatif spasial, gitu, atau subordination. Ya, ini contoh preposisi. Kadang dia muncul di dalam case ya. Misalnya ini apo diikuti case-nya genitif. Kata diikuti case-nya akusatif. Ya, ada kata depannya. Nah, kalau ketemu kata depan seperti ini, kalian bisa cek di sini.
Misalnya hupo. Kalau diikuti genitif, maka fungsinya salah satu dari ini, agency atau means gitu. Ya kan? Kalau dia akusatif, spasial atau subordination. Gitu. Ya. Saya ketemu preposisi huper juga sama dengan genitif, dia bisa reference, substitution, advantage, ya. Kalau dia pros, nah misalnya akusatifnya bisa macam-macam ini fungsinya. Purpose, spatial, temporal, result, oposisi, asosiasi, ya. Oke. Nah, nanti kalau kita lihat contoh preposisi lagi, kita cek ke situ lagi ya. Oke, sekarang kita lihat PR-nya lagi. Wahyu 20 ayat 1 dulu ya. Coba baca. Wahyu 20 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Coba baca. Kai Edon. Ya. Kai Edon Angelon kata bainon ta ektu uranon ekonta ten klein tes apusu kai alusin megalin epiten kera auto. Akusatifnya apa saja? Angelon, klein, dan alusin, ya kan? Oke, ayat itu dulu ya. Ayat 1 dulu. Angelon. Coba parsi. Angel, ya, malaikat. Ya, aku melihat seorang malaikat. Maka aku melihat seorang malaikat. Seorang malaikat itu akusatif apa? Direct object dari melihat. Apa di situ? Edon. Nah, ya. Jadi terjemahkan aku melihat seorang malaikat. And then dia jelaskan lagi di situ. Malaikatnya kata bainonta. Ektu urano. Ya kan? Malaikat itu turun dari surga. Nah, misalnya kalau saya tanya nih, malaikat kata bainonta artinya go down, turun. Ektu urano, dari surga. Surga ini kan genitif kan? Genitif apa? Sumber. Source. Ya kan? Coba lihat kata, ada preposisinya enggak? Ek. Coba lihat cek, kita cek preposisi ek. Tadi ek dengan genitif fungsinya apa jadinya? Ek itu nomor berapa? 6 ya. Nah, dengan genitif source kan? Nah, apa means? Mungkin means turun dengan surga kan nggak mungkin kan? Dari surga. Nah, surga itu menunjukkan apa? Asalnya, sumbernya. Ya, maka malaikat itu selalu mengelilingi atau melayani Allah. Ya, di dalam roh ya. And then aku melihat sama malaikat turun dari surga, lalu dia memegang anak kunci jurang maut. Nih, ekonta memegang ten klein, kunci. Memegang kunci. Kuncinya apa di situ? Akusatif.
Ada preposisinya nggak? Ada preposisinya? Nggak ada kan? Berarti akusatif apa? Memegang kunci. Maka kuncinya itu jadi apa? Direct object dari memegang. Halo, paham ini? Hah? Yang lain? Kunci tes abuso. Kunci yang apa? Tanpa batas gitu ya. Lalu apa lagi? Hah? Alusin, memegang kunci dan rantai. Sama akusatif apa ini? Dari objek juga, dari kontak. Jadi memegang kunci dan rantai. Jadi malaikatnya memegang kunci dan rantai. Dua-duanya direct object. Siapa yang betul? Iya. Ada yang salah. Jadi bikin apa? Apakah ini double akusatif? Double akusatif kak? Ya ini dua-duanya direct object sih ya. Oke. Apa 1% satu thing? Ya enggak. Jadi ini dua-dua direct object. Nah, misalnya saya tanya ini. Masih ayat 1 ya. Coba. Epitenkera auto. Ada di situ? Epitenkera auto. Oke. Saya mau kalian belajar preposisinya nih. Preposisinya apa di situ? Epi. Diikuti oleh akusatif. Kera. Ya kan? Memegang kunci boundless. Kunci tanpa batas dan belenggu besar. Tapi di bawah memegang ini ada epitenkera auto. Kera itu tangan. Tangannya. Oke, epitenkera. Nah, akusatif apa itu? Kalian cek di sini. Epi, mana tadi? Epi nomor. Nih ya, ada genitif dan datif dan akusatif. Kalau akusatif berarti spasial dan temporal. Berarti apa ini? Di tangannya, berarti menunjukkan apa? Tempat kunci itu ada di mana? Di tangannya. Di spasial. Spasialnya artinya tempat ya. Oke. Jadi kalau saya tanya nih, epitenkera memegang kunci di tangannya, maka di tangannya ini menjelaskan apa? Tempat. Tempat dari ekon memegang. Ya. Oke. Sekarang coba lihat ayat yang kedua. Baca coba. 20 ayat 2. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Lalu ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Coba baca. Kai ekratesen Oke. Kai
Ekratesen, ton, drakonta. Ya. Ho Hafiz, Ho Archaios, Hos Estin, Diabolos, Kai Satanos, Kai Edesen, Auton, Filia, Ete. Oke, next. Apa saja akusatifnya di situ? Drakonta, Auton, dan Ete. Ya. Oke, kita cek. Lihat anti diagramnya. Nah, ton drakonta. Drakonta itu artinya naga ya. Akusatif maskulin singular. Drakon artinya a dragon. Itu akusatif apa? Direct object dari ekratesen. Sehingga diterjemahkan apa nih? Menangkap naga. Naganya apa? Objek langsung dari menangkap gitu. Oke, and then Hos Estin, Diabolos, Satanos. Kalau ini kan nominatif ya. Nominatif apa ini kira-kira? Naga yang adalah iblis dan setan. Diabolos dan Satanas. Ini nominatif apa ini kira-kira? Predikat. Predikat dari apa? Host ini. Yaitu si naga ini. Jadi naga itu predikatnya, julukannya iblis dan setan. Iblis itu maksudnya pembunuh ya. Setan. Setan itu pendusta. Jadi satu pembunuh, satu pendusta. Itu sama. Diabolos dan Satanas. Itulah drakonta. Figuratifkan jadi naga. Lalu apalagi satu lagi di situ? Auton. Oke, auton itu apa? Edesen auton. Mengikatnya. Ya, lain menunjukkan mengikatnya. Nya-nya itu berarti apa? Auton. Ya kan? Bisa ikuti nggak? Bisa terjemahin kan? Autonnya. Berarti akusatif of direct object. Objek langsung dari apa? Mengikat. Ya. Satu lagi. ET. Akusatif itu kan? Mengikatnya berapa tahun? 1000 tahun. Jadi kata tahun ini akusatif of apa? Apa? Pasti time ya toh. Jangan nggak tahu. Nggak tahu 3 jam duduk di sini ngapain? Oke, gampang kan? Mengikatnya selama 1000 tahun. Jadi kata 1000 tahun. Tahun ini menunjukkan apa? Time dari mengikat. Di bawah edesen ya. Tahu nggak? Ya. Very simple ya, gampang. Oke. Ayat yang ketiga coba kita baca. Ayat ketiga, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang itu dan memeteraikannya di atasnya supaya dia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Si naga tadi kan, sebelum berakhirnya masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Coba baca Yunannya. Kai ebalen.
A, Filia, ET, kalau nggak bisa baca, nggak lulus loh kalian. Ya, walaupun akusatifnya benar semua. Ya, bacanya lancar. Sekali lagi. Kai, ulangi. S fragisen, jangan sampai ketahuan nggak bisa bacanya. Lagi apes kalian saya suruh baca nggak bisa, cincang kan. Ya, jangan kayak tadi mahasiswa saya marah itu kayak singa yang baru kelaparan, mengaum-ngaum mencari mangsa. Jadi kalau kalian mau dimangsa, silakan. Oke. Kai ebalen auton esten abuson kai eklisen kai evagrisen. Ya. Epano auto. Nah, dari situ mana akusatifnya? Auton lagi kan? Coba parsing auton. Ya, maksudnya dia, nya ya kan? Dia laki-laki, ya, maskulin kan? Nya atau dia laki-laki. Akusatif apa? Direct object. Objek langsung. Objek langsung dari apa? Epalen. Artinya melemparkannya kan? Atau mencampakkannya. Nya itu auton. LAI pakai nya ya. RSV through him. Him-nya itu kan menjadi objek dari melempar. Ebalen. Coba misalnya ini ya. Is ten abuson. Nah ini abuson, akusatif kan? Melemparkannya abuson. Pasti dah akusatif apa ini? Tempat. Coba, ini ada preposisi is kan? Nah, coba lihat. Is, kembali ke Daniel Wallace itu, diikuti akusatif nggak is-nya itu? Apa saja fungsinya? Spasial. Ya kan? Maka udah pasti ini apa? Spasial, tempat. Jadi dicampakkan ke dalam mana? Jurang atau jurang tanpa batas itu. Ini kayak neraka. Ya. Habis. Abusos, boundless. Tempatnya ya. Spasial. Kalian kerjakan nggak itu? Enggak ya? Di ayat berapa tadi? 3 kan? Auton, ini ya, esten abuson ya. Oke, di sini enggak tambahan ya. And then etne, ya kan? Eti ta etne.
Ini kai, epano autu, eklesen, esfragisen, lalu hina, planese, taetne. Nah, itu taetne. Coba parsing. Akusatif, neuter, plural, etnos. Artinya bangsa. Bangsa-bangsa ya. Plural. Akusatif apa? Hah? Di situ dikatakan menyesatkan bangsa-bangsa. Maka planese kan menyesatkan. Menyesatkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ini jadi apa? Objek langsung, ya. Taetne. And then auton ada kan? Et, sorry ya, et dulu. Agri teleste tasilia et. Et apa di situ? Agri ta et. Hah? Ta et ya, nominatif ini ya. Kalian kerjakan kayak ini. Tasilia et. Tahun. Apa? Ini menjelaskan apa? 1000 tahun. Sampai tasilia et. Ini time ya kan? I think kenapa kok ini nominatif ya? Oke. Et tahun 1000 tahun ini nominatif. Time dari menyesatkan tadi. Lalu auton, ya kan? Auton, mikron, kronon. Benar? Auton, mikron, kronon. Auton ini apa? Kemudian pada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Auton di sini akan dilepaskan. Nah, dia akan dilepaskan. Maksudnya objeknya, siapa yang melepaskan? Allah melepaskan dia. Ya kan? Objek langsung dari apa? Lutenai. Kronon, waktu. Berarti ini time, ya kan? Time dari melepaskan tadi. Mikron menjelaskan kronon ini. Kronon ini waktu dari lutenai. Auton ini objek langsungnya dari dilepaskan. Oke, Allah nanti melepaskan dia, ya. Oh ya, bisa juga. Ya, subjek. Jadi dia sebagai dia dilepaskan. Subjek, ya. That's okay. Bisa. Oke, yang terakhir ayat yang ke-4 ya. Coba baca lagi. Kai, edon, kronus ya. Kai, eka, tisan, et autus. Kai, krima, edote, autus. Autois ya. Terus kai, ukas, ton, pepelekis, menon,
Oke, cukup panjang ya. Ayat 4, lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Ini orang yang mati martir ya. Dan ini bukan cerita bohong berarti. Jadi kalau kalian baca Saints, ya ini udah dicatat ya sama Yohanes. Mereka tidak menyembah binatang dan patungnya dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Oke, kita lihat apa saja akusatif yang di situ. Ada Tronos, ya kan? Fukas, Ekona, Terion, terus Sarakma, dan Ete. Oke, nah sekarang kita lihat satu-satu dulu. Buka NT diagramnya. Lihat ayat yang keempat ini ya. Ada Tronus, lalu ada Fukas, ya kan? Nah ini Tronus. Tronus itu tahta. Melihat tahta. Jadi tahtanya akusatif apa ini? Aku melihat tahta, kan gitu kan? Aku melihat tahta. Tahtanya jamak. Tronus. Akusatif apa? Iya, gampang. Pokoknya kalau ada tanda seperti ini ya, itu udah pasti direct objek langsung. Tapi harus jelas, objek langsung dari apa? Edon. Melihat apanya? Tahta. Objek langsung dari Edon. And then, nih ya, duduk epi autus, misalnya saya tambah ini. Ada preposisi epi. Duduk di atasnya. Jadi, epi autus ini spasial ya kan? Akusatif of spasial. Dari spasial dari ekati. Nah. Ya kan? Coba lihat epi. Mana tadi? Fungsi epi kalau diikuti akusatif. Nomor berapa tadi? 8 ya. Epi terus akusatif. Ada apa? Spasial kan? Tidak mungkin temporal. Waktu. Tapi tempat. Maka dia duduk di atasnya. Ya kan? Melihat tahta dan orang-orang itu duduk di atasnya. Maka kata di atasnya itu adalah tempat dari duduk itu. Krima, menghakimi. Edote, autus. Nah, di situ diterjemahkan menghakimi, diserahkan kuasa untuk menghakimi, gitu ya. Nah, ini sekarang Edon melihat tas Fukas. Fukas, akusatif feminim plural dari kata fuke yang artinya life, soul, jiwa. Terus di sini dia melihat jiwa-jiwa. Maka tas Fukas ini apa? Akusatif apa? Iya, dari Edon.
Melihat jiwa-jiwa yang bagaimana nih? Ini ya, dipenggal oleh melalui marturian, kesaksian Yesus. Akusati apa ini marturian? Dipenggal titik-titik kesaksian kepada Yesus. Ada preposisi apa? Dia, ya kan? Nah, sekarang kalau coba kita cek ya, dia. Nomor berapa dia? Preposisi dia diikuti akusati berarti ada berapa? 2. Cause dan spasial. Yang mana kira-kira itu? Cause. Jadi dipenggal karena kesaksiannya tentang Kristus. Jadi kata Yesus ini apa? Genitif apa? Objek. Ya, kesaksian tentang Kristus. Lalu dia ton logon tuteo. Nah, maka dia di fungsinya apa lagi nih? Karena firman Allah. Kan gitu kan? Jadi orang-orang yang dipenggal itu alasannya karena apa? Bersaksi dan firman Allah. Berarti dua-dua dia ini fungsinya apa? Akusatif apa? Cause. Ya, ini karena kata dia ini loh. Dia kalau diikuti akusatif fungsinya bisa cause, ya kan? Paham nggak? Nah, coba LAI terjemahannya apa LAI? Karena kan? Benar nggak? Dipenggal karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Kok bisa karena? Karena kata dia tadi yang fungsinya adalah cause. Ya sudahlah. Ya, memang janji-janji doang. Oke, and then kita lihat ya, dia karena kesaksian dan karena firman Allah. Berarti dia itu fungsinya apa di sini? Ini satu, ini satu. Apa nih? Cause. Kok bingung sih? Cause dari apa? Dipenggal. Paham nggak nih? Kalian tua, ya. Jadi kalau baca ini udah ngerti nih. Oh, ini dia, ini preposisi nih, akusatif. Nah, kamu lihat buku ini, ada dia, terus diikuti akusatif. Bisa fungsinya cause atau spasial. Umumnya cause, ya kan? Alasan. Nah, ini tambahan ya. Jadi dia ten marturian, dia ten logon, ton logon. Nah, ini artinya host dari dipenggal. Kai hoitines, proskunesan, menyembah, ya, proskuneo atau proskunesan, beribadah atau menyembah terion, binatang buas. Jadi mereka tidak mau menyembah binatang terion. Akusati apa ini? Terion. Tidak menyembah binatang.
dan juga berhala, ya kan? Ekona gambar, ekona auto atau apa namanya, binatang dan patung. I think ini bukan patung ya, lebih buat kayak gambar, ya boleh lah ya, patung lah, image ya, ataupun bisa icon ya, ikon. Jadi tidak menyembah binatang dan patung atau ikon. Dua-duanya ini apa ini? Akusatif apa ini? Direct object. Objek dari, objek langsung dari prosekunesan. Ya. Lalu tidak menerima stem. Di situ tidak menerima tanda, ya kan, pada dahi, tanda atau stem. Akusatif apa ini? Direct object juga. Oke, jadi banyak ya. Akusatif memang pada umumnya fungsinya direct object. Lalu tidak menerima, di bawahnya ada epi nih, epi. Lalu akusatif. Coba tentukan. Akusatif apa? Lihat epi nomor berapa? 8, lalu diikuti akusatif. Nah, berarti ada spasial, ada temporal. Ya kan? Nah, kalau ayat ini epitometopon dan epitenkera, ini akusatif apa? Temporal atau spasial? Spasial itu maksudnya apa? Tempat. Temporal, waktu. Nah, kalau situ apa? Pasti apa? Tidak menerima tanda di dahi dan di tangan. Jadi dahi tangan itu menunjukkan apa? Aduh, gitu aja kok lama sih. Spasial atau temporal? Masa nggak bisa bedain tempat? Jadi jawabannya apa? Spasial. Spasial dari apa? Elabor. Jadi dua epi ini menjelaskan kata apa? Ini menjelaskan apanya? Oke. Itu aja kok. Mudah nggak? Kalau enggak, saya juga bingung dah. Oke. Ini dua ini menjelaskan kata apa? Elabor. Menjelaskan apanya? Tempat. Ya. Tempat menerimanya, tidak menerimanya di dahi dan tangan. Alright. Nah, ini kata epi. Epi ini menolong kita ini. Kamu tinggal cek aja di sini. Oh, epi akusatif, ada spasial, ada temporal. Nah, kalau tangan dan dahi, ini tempat, spasial. Sudah? ET, satu lagi ya. Kristus Syria ET. Ini ET kembali lagi tahun. 1000 tahun. Maka ini akusatif apa? Time. Time dari? Iya, memerintah. Waktu dari memerintah. Coba ini satu, ada latihan ini. Meta tu Kristus. Meta ini kata depan.
diikuti genitif. Nah, lihat di sini di Daniel Wallace, meta, lihat tuh, ya kan, nomor 10 nih. Lalu diikuti genitif, ada 3 nih, asosiasi, spasial, dan manner. Yang mana? Memerintah titik-titik Kristus 1000 tahun lamanya. Hah? Asosiasi bersama, ya kan? Maka diterjemahkan memerintah bersama dengan Kristus. Jadi sama-sama memerintah. Maka fungsinya apa ini? Genitif apa? Asosiasi. Oke. Menjelaskan kata apa? Berelasi dengan kata apa? Nah, menjelaskan apanya? Nah, menjelaskan kata apa? Apanya yang dijelaskan? Asosiasinya. Oke? Kok tahu, Pak? Ini ada metanya. Fungsi meta kalau diikuti genitif ada berapa? 3. Asosiasi, spasial, dan manner. Di sini yang mana yang lebih pas? Cara, bukan. Tempat, bukan. Asosiasi, ya. Asosiasi itu tahu ya, bersama dengan gitu. Jadi nanti orang-orang yang mempertahankan imannya, yang mati martir itu bakal memerintah bersama dengan Kristus. Oke. Nah, berarti kalian lihat ya, kita udah lihat contoh-contoh preposisi ya, misalnya kayak meta, epi, ya. Jangan lupa. Jadi kalau kalian lihat, misalnya sekarang ya, misalnya lihat apa namanya diagram ini, kalian sudah bisa jelasin ini. Oh, ini memerintah bersama dengan Kristus. Ini waktunya nih 1000 tahun. Maka di bawah kata kerja ini ada 2 kan yang menjelaskan. Ada akusatif, ada genitif. Jadi pokoknya ketemu case, pasti dia menjelaskan sesuatu. Ya. Nah, jadi hidup dan memerintah bersama dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Berarti kata meta, oh ini asosiasi. Et ini waktu. Dua-duanya menjelaskan kata apa? Basile. Nggak sulit kok, gitu-gitu aja. Ya. Nah, lalu kalau ini epi ini 1, 2 menjelaskan kata apa? Elabon. Menjelaskan apanya? Tempat. Karama akusatif. Akusatif apa? Langsung, objek langsung dari elabon. Terion, ekona. Ini akusatif apa? Objek langsung dari prosekunesan. Kan gitu kan? Nah, lalu ini ada 2 dia nih. Dia ini menjelaskan apanya? Yuk. Ayo, tadi udah bahas ya. Santer nggak tadi? Dia apa di situ? Diaten, marturian, diaton, logon. Ini dua-duanya apa ini? Akusatif kan? Tapi diikuti di dia. Berarti fungsinya apa ini tadi? Cause. Cause dari apa? Ini loh yang di bawah, yang lihat garis panahnya. PP legis
menon, dipenggal. Dipenggal karena kesaksian tentang Kristus dan karena firman Allah. Ya toh? Ya karena memberitakan firman Allah, orang tuh bisa dipenggal. Karena dia mempertahankan imannya, bisa dipenggal. Nah, ini menjelaskan cause. Tas fukas, akusati apa ini? Hah? Direct object dari hedon, ya kan? And then nih Tronus tuh Repita direct object dari hedon, gitu. Yang bawah Epiautus duduk di atasnya. Nya itu berarti menyatakan apa? Di atasnya. Akusati apa? Spasial. Spasial dari apa? Duduk. Oke? Coba. Nih, Tronus. Dame. Ini akusatif kan? Akusatif apa? Terus lengkap, jelasinnya yang lengkap. Objek langsung dari kata hedon. Gitu ya. Melihat apa? Objeknya apa? Tahta. Tronus. Ya. Nah, terus ekatisan, duduk. Epiautus. Ya kan? Epi diikuti akusatif. Fungsinya apa di situ? Spasial. Lihat aja. Lupa, lihat lagi nih. Nah, ini jangan bosan-bosan buka ini. Coba, epi mana? Epi nomor 8. Lalu diikuti akusatif. Nah, lihat tuh. Ada berapa? Spasial atau temporal? Sampai kadang-kadang juga bisa temporal. Maka lihat teksnya ya. Gak semua spasial, bisa juga temporal. Tapi kalau teksnya ini duduk di atasnya, maka pasti itu tempat. And then nih misalnya melihat tas fukas, melihat jiwa-jiwa, ya kan? Coba, tulis jiwa-jiwa. Fukas ini akusatif apa? Objek langsung dari apa? Hedon. Paham ya? Terus di bawahnya ini adalah nih dipenggal. Lalu ada diaten marturian dan diaton logon. Coba nih ini mah. Diaten marturian ini akusatif kan? Diikuti preposisi dia. Ya kan? Akusatif apa? Cause dari PP lekris non. Ya kan? Maka kalau itu cause, maka kalian terjemahkannya apa? Karena atau sebab. Ya. Nah, LAI pakai karena enggak? Dia cause enggak? Cause. Ya kan? Karena kesaksian. Karena firman. Coba RSV apa? Pakai apa RSV? For, ya kan? Had been beheaded. Dipenggal for their testimony. For, berarti itu cause maksudnya. Ya. For the word of God. Cause juga.
New King James? For juga kan? Berarti karena juga. For. NIV? Because of. Because of. Sama nggak? Cause juga kan? Nah, jadi rata-rata banyak terjemahan menerjemahkan itu cause. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya dia diikuti akusatif. Nih, cause ya, spasial tapi jarang. Yang lebih sering cause. Jadi kalau ingat, dia diikuti akusatif, umumnya cause. Tapi kalian harus bisa ngerti, ini cause dari apa? Cause dari yang di atasnya ini. Lihat diagramnya aja. Pokoknya kalau di bawah, berarti menjelaskan yang di atas. Gitu. That's very easy. Nah, sekarang nih, Gunawan, prosekunesan. Tidak menyembah, prosekunesan. Lalu ada toterion, udeten, ekona. Ini dua-dua akusatif apa ini? Hah? Direct object. Ya? Objek langsung dari apa? Ini prosekunesan. Oke? Jadi paham? Misalnya lagi, elabon tidak mengambil atau tidak menerima to karakma, tidak menerima stempel atau tanda. Kata tanda ini akusatif ini. Apa Rosni ini? Akusatif apa ini? Direct object. Dari? Iya, elabon ini, ya kan? Nah, di bawahnya ada dua epi nih. Dua epi menjelaskan kata apa ini? Reinhard. Epitometopon dan epitenkera. Hah? Iya. Menjelaskan apanya? Elabon, iya, tapi apanya? Epi ini. Epi, kalau diikuti akusatif, coba lihat. Nah, ini udah mulai mimpi dia. Kalian suka mimpi soalnya di sini. Epi diikuti akusatif apa? Spasial, temporal. Yang mana, Reinhard? Spasial. Tadi kan udah dibahas. Ya kan? Di tangannya, di jidatnya dan tangannya. Tempat, ya, maksudnya tidak distempel di tangannya jidat. Ya. Berapa tahun belakangan terakhir 666 ya kan. Kalau ada tanda 666 di jidat itu tanda apa? Tanda iblis ya kan. Ini kalau kalian bandel-bandel dicoretin 66 nanti. Oke, enggak ya. Oke, next. Nih, misalnya meta tu Christu. Ete silia. Ya. Oke, ini meta tu Christu, meman. Ini akusatif apa ini? Ada preposisi apa di situ? Preposisi apa? Meta ya kan? Jadi fungsinya apa ini? Akusatif apa? Direct object. Coba lihat dulu meta. Kita lihat ya. Jangan main tebak-tebak. Ini bukan togel soalnya. Meta, lalu akusatif ada dua nih, temporal dan spasial. Sorry,
genitif ya, asosiasi spasial manner. Ya kan? Ada 3 kemungkinan kan? Kamu lihat dong, memerintah Kristus. Nah, bisa bersama dengan atau tempat atau cara. Asosiasi. Oke. Nah, kalau LAI terjemahannya apa? LAI pakai apa tuh? Berarti apa itu? Asosiasi. Nah, gitu. Ya dong? RSV? With Christ. Berarti apa? Asosiasi. Ya. And then etexilia. Ya. Coba ini maritaisi. Apa ini? Tahun, 1000 tahun. Ya kan? Maka ini akusati apa? Time atau temporal ya kan? Dari kata apa? Menjelaskan kata apa? Ini memerintah ebasilio san. Nah, ya, belajar bacanya biar lancar. Ebasilio san. Coba ayat yang kelima nih. Udah praktis ya. Bahannya udah habis. Tinggal latihan aja, ingat lagi genitifnya, datifnya, akusatifnya gitu. Coba ayat 5. Hoi ya. Hoi loipoi ton nekron. Esesan up agri ta ete silia teleste. Aute hetana anastasis he prote. Coba sekitar langsung ya. Hoi loipoi, udah pasti di sini nominatif apa? Subjek. Subjek dari apa? Esesan. Ya kan? Lalu di bawahnya ada ton nekron. Ya. Nah, misalnya kita lihat terjemahannya dulu. Tuh, lagi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Nah, ini tetapi yang lain, orang-orang mati yang lain ini, esesan tidak bangkit sampai 1000 tahun tergenapi. Ya kan? Itulah kebangkitan pertama. Nah, misalnya nih ya, ete, silia, teleste. Nah, ini kan nominatif apa ini? Subjek, predikat, subjek, predikat. Ya kan? Nekron ini menjelaskan kata apa? Lopoi. Ya kan? Ini genitif. Ya kan? Nih, prote. Nominatif. Menjelaskan kata apa? Anastasis. Gitu. Yang bawah menjelaskan atas. Bawah menjelaskan atas. Bawah menjelaskan yang atas. Gitu. Ya, kayak ini meta tu Kristu. Bawah kan menjelaskan yang atas. Kayak gitu. Ya. Nah, misalnya tadi ini ayat 2 sampai 3. Masih ingat gak ini? Ayo. Nih, ton, trakonta, naga. Dari objek. Dari apa? Kratesen. Ya kan? Tuh. Lalu di sini yang adalah diabolos dan satanas.
Jadi nominatif kan? Nominatif predikat dari host, yaitu Dracontine, naga ini. Edesen, mengikat dia. Dia ini jadi apa? Objek langsung dari mengikat. Etesilia, 1000 tahun. Time dari edesen. Nah. Coba auton, nih Sutriska. Iya, melemparkannya, ya kan? Melemparkan dia. Dia ini objek langsung dari panen. Esten abuson. Coba Margareta. Ini is preposisi akusatif ini. Nah, lihat, oh ada es ya. Cek lagi di sini. Ya, syukur-syukur kalian bisa hafal. Gitu. Ya, jangan pacar kalian yang tahu hafal kalian tahu. Ya. Is apa? Ada banyak loh, spasial, temporal, purpose, result, advantage. Terus kamu suka-suka pilih gitu. Enggak, lihat teksnya. Esten abuson. Apa nih? Spasial. Jadi dicampakkan atau dibuang ke jurang. Ya. Abuson, abis. Ya ini kayak neraka gitu ya. Tempat dari apa? Balen. Lalu ada ini, misalnya kata ini epano auto, ini nggak usah ya. Nah ini ta etne, coba Vivian. Ini kan akusatif nih. Akusatif apa? Planese, ya kan? Menyesatkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ini objek dari planese. Oke. Mana lagi? Misalnya ini ta etne tadi time dari planese, ya kan? Nih, misalnya nih kronon, krononikron, bita, kronon, time dari lute, nine, oke? Meta, tauta, meta, tuh ketemu lagi preposisi meta dengan akusatif. Coba cek lagi, mana meta? Nomor 10. Akusatif, temporal atau spasial? Meta akusatif, ya kan? Meta tauta. Temporal atau spasial? Kalau diterjemahkan apa itu? LAI, coba lihat LAI apa? Terjemahnya apa dia? Ayat yang keberapa tuh? 3 kan? Oh. Meta tauta. Daripada itu ia akan dilepaskan, ya kan? Lutena kan dilepaskan, ya sedikit waktu lamanya nih. Meta tauta. Kemudian daripada itu, nah diterjemahkan jadi kemudian daripada itu maksudnya. It is necessary meta tauta. Itu menjelaskan apa? Waktu, time, temporal. Ya. Kemudian setelah itu
Maksudnya kalau LAI terjemahkannya apa? Kemudian temporal atau spasial, ya kan? Nih ya. Ini meta kalau genitif bisa asosiasi spasial manner. Tapi kalau dalam kasus tadi, kasus yang ini, meta tauta ini apa? Waktu. LAI terjemahkannya apa? Kemudian daripada itu, nah, itu maksudnya dia jelaskan itu. Atau kemudian setelah itu, iblis itu dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya atau selama sedikit waktu. Paham? Ini meta. Jadi meta nggak selalu asosiasi ya. Bisa menjelaskan time atau temporal ya. Nah, misalnya nih, tadi ayat yang ke-1. Melihat angelon, malaikat. Coba balik ke Sarni, angelon. Melihat angelon. Hah? Direct object. Direct object dari apa? Edon. Paham ya? Ini sangat basic ya. Lalu kata bainonta, turun, malaikat itu turun. Ektu urano. Nah, ek, lihat tuh preposisi ek, cek lagi, ek nomor berapa? Kalau diikuti genitif apa? Ada berapa macam? Source, separation, ya kan? Temporal, cause, partitive, means. Cause, source artinya apa? Source. Sumber. Separation, misalkan. Temporal, cause, partitive, ya, means, alat, bukan agent ya, alat. Malaikat turun dari surga. Genitif apa ini? Source, sumber. Sumber terhadap turun. Kata bainonta. Lalu esonta epitekera auto. Ten klen ten abusu kai alusin megalen. Nah, ekonta ten klen. Akusatif apa nih? Hah? Tangan, kunci dan rantai atau belenggu. Iya, dua-duanya apa itu? Dari objek dari eksonta. Memegang ya kan? Memegang apa? Kunci dan rantai. Nah, objek langsung. Lalu di tangannya, maka kata di epi ini spasial dari ekonta. Gampang kan? Ini nggak sulit. Nah, asal diingat lagi. Kalau spasial maksudnya apa? Ya kan?
Kalau dia means, agency, dan sebagainya. Kita lihat praktis untuk preposisi ya. Saya ingin kalian dalami preposisi. Misalnya ya, coba Kisah Rasul 2:38. Coba buka Kisah Rasul 2 ayat 38. Nah, itu satu ayat, coba dikerjakan. Nih ya, lumayan panjang, tapi ada kata pros, ini akusatif preposisi. Oke, preposisi akusatif, pros autus, and then ada ini tendorean, akusatif lagi. Lalu ada preposisi epi, datif ya. Is, ini preposisi lagi, akusatif. Lalu hamartion, ini genitif. Lalu bawahnya tu pneumatos agio, ini genitif, dua-duanya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, satu ayat aja, tapi ada banyak, ada genitif, ada akusatif, ada datif di situ. Pertama, caranya baca aja LAI-nya dulu. Jangan sok-sok Yunani-nya dulu. Ya. Oke, nanti mabuk kalian. Habis mabuk, menghayal, mimpi. Ya. Kayak Reinhardt, ya kan? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Baca ya, lalu coba baru lihat misalnya, oh ini Petrus, pros, autus, baru pelan-pelan lihat Yunaninya. Atau lihat terjemahannya dulu, Inggris boleh, Indonesia boleh. Nah, habis itu buka diagramnya. Ya kan? Nah, ini di sini, ini Petrus. Ini pasti subjek. Petrus ngapain nih? Berkata. Pros, autus. Lihat ada pros. Pros, buka preposisi pros. Pros, nomor berapa tuh? Para, terus very, pro, 14. Pros, diikuti apa? Akusatif. Coba lihat, pros diikuti akusatif. Ada fungsinya, ada berapa ini? Purpose, spasial, temporal, risal, oposisi, asosiasi. Nah, kira-kira yang mana? Lihat, Petrus berkata pros autus kepada mereka. Ya kan? Apakah itu waktu, temporal? Udah nggak mungkin kan? Hasil? Nggak. Oposisi, berlawanan? Nggak. Asosiasi? Berkata dengan mereka atau kepada mereka? Itu beda. Apa ini? Iya, berkata ditujukan kepada itu. Nah, terus lagi, misalnya kata ini, nih, epitohonomati, baptis, terus ada nama Yesus Kristus, itu
pengampunan dosa-dosamu. Nah, jadi ada kata epi, ada kata is, coba tentukan. Ya, ini dua preposisi, ini epi datif, is akusatif. Dua-duanya menjelaskan kata apa ini? Epitohonomati dan is afesin. Kata baptis teto, ya kan? Dibaptis. Dibaptis, terus ada nama, ini ada pengampunan. Nah, tentukan epi ini kan preposisi. Lihat aja di sini. Terus is preposisi. Lihat aja di situ lagi. Gitu. Coba ya. Nah, nanti saya tes jawabannya apa.